Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bangun beruang, yaitu kerucut. Saya Dermita Hanifa dari kelas A3 PGSD dengan nomor NIM 21060247. Di sini saya akan menjelaskan definisi kerucut. Kerucut adalah bangunan ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan berbentuk sisi atas berbentuk lingkaran. Bangunan kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan titik sudut. Saya Dinarti Mulyatilah akan membahas mengenai sifat-sifat kerucut dan juga jaring-jaring kerucut. Nah, sifat kerucut yang pertama yaitu memiliki dua sisi, di mana ada sisi alas dan juga sisi selimut. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini, bagian sisi selimut itu berada di daerah sini. Kemudian sisi alas yang berbentuk lingkaran ada di daerah sini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya punya sebuah kerucut. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan sisi selimut. Kemudian sisi alasnya itu berada di bagian bawah yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian sifat kerucut yang kedua yaitu memiliki satu rusuk. Nah, di mana rusuknya itu berada di alas atau ini yang berbentuk lingkaran ini yang dinamakan dengan rusuk. Nah, kemudian sifat kerucut yang ketiga yaitu memiliki satu titik sudut atau yang lebih kita kenal dengan titik puncak. Nah, ini dia titik puncak kerucut. Kemudian sifat-sifat kerucut yang keempat yaitu memiliki simbol, di mana ada simbol T, kemudian S dan juga R. Nah, T di sini merupakan tinggi kerucut, di mana jarak antara titik puncak ke titik pusat lingkaran. Nah, kemudian simbol S itu merupakan garis pelukis antara jaraknya itu antara titik puncak dan juga rusuk. Nah, kemudian ada R, di mana R itu sebagai atau yang berpusat pada titik pusat ke rusuk. Nah, kemudian ada jaring-jaring kerucut. Bisa kita lihat ini dia jaring-jaring kerucut. Nah, di mana ada garis pelukis, kemudian ada sisi selimut dan juga sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, itu dia penjelasan mengenai sifat-sifat kerucut dan juga jaring-jaring kerucut. Saya Fitri Sucianti. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kerucut dan unsur-unsur kerucut. Ciri-ciri kerucut: 1. Mempunyai dua bidang sisi atau satu bidang sisi lingkaran dan satu bidang sisi selimut. Yang kedua, mempunyai dua rusuk dan satu titik sudut. Unsur-unsur kerucut: yang pertama, bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diraster dengan pusat di titik O. Yang kedua, diameter bidang alas atau juga disebut dengan D, yaitu luas garis AB. Yang ketiga, jari-jari bidang alas atau juga disebut dengan R, yaitu luas garis OA dan luas garis OB. Yang keempat, tinggi kerucut atau juga disebut dengan T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas O, yakni luas garis CO. Yang kelima, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diraster yang merupakan bidang lengkung. Keenam, apotema atau garis pelukis yang juga disebut dengan S, yaitu sisi miring DC. Saya Karina Rizky, saya akan membahas tentang rumus volume dari kerucut. Nah, kita pisahkan di sini. Bikin lagi grafiknya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Di sini ada T dan di sini ada R. Lalu kita tarik garis. Lalu kita buat persamaannya. Jadi T dikali X itu TX ditambah Y dikali R, YR sama dengan TR. Lalu kita pisahkan, TX sama dengan YR-nya dipindah jadi TR min YR. Kita buat hanya X-nya aja. Jadi dibagi TR dibagi T dan YR dibagi T. Nah, karena ini sama, T bisa dibagi dengan T. Jadi X sama dengan R min Y-nya dipisahin jadi R per T, Y. Y sama dengan Pi integral T
T0 X kuadrat DY. Lalu di sini tulis lagi V, X nya masukin, integral T0 R dikurangi R per T kali Y pangkat 2 DY. Lalu di sini V integral lagi, ini pangkat kita uraikan menjadi R kuadrat min 2 R kuadrat per T kali Y ditambah R kuadrat per T kuadrat kali Y kuadrat kali DY. Selanjutnya kita integralkan V dalam kurung R kuadrat, kita integralkan menjadi R kuadrat Y, lalu dikurangi 2 R kuadrat per T kali Y, kita integralkan menjadi 1 per 2 kali 2 R kuadrat per T Y pangkat 2 ditambah R kuadrat per T kuadrat kali Y kuadrat, kita integralkan menjadi 1 per 3 R kuadrat per T kuadrat kali Y pangkat 3 T0 sama dengan Pi Y nya kita ubah menjadi T R kuadrat T min, ini coret-coret jadi menjadi R kuadrat per T kali T pangkat 2 ditambah 1 per 3 R kuadrat per T kuadrat T pangkat 3. Sini Pi R kuadrat per T kuadrat T, ini T, ini coret jadi pangkat 1 R kuadrat T ditambah 1 per 3, ini juga coret jadi T pangkat 1 R kuadrat T sama dengan Pi, ini habis R kuadrat T dikurangi R kuadrat T, jadi di sini 1 per 3 R kuadrat T, atau bisa juga 1 per 3 volume kerucut yang jika diketahuinya diameter. Nah, kita tahu bahwa R sama dengan 1 per 2D, maka V sama dengan tadi 1 per 3 VR kuadrat kali T sama dengan 1 per 3 V, R nya kita ganti menjadi 1 per 2D kuadrat kali T sama dengan 1 per 3 V dikuadratkan 1 per 4 D kuadrat kali T. Nah, ini dikali 1 per 3 kali 1 per 4 V D kuadrat kali T sama dengan 1 per 12 V D kuadrat kali T. Sama mata Piansa dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan kerucut. Perlu kita ketahui bahwa permukaan kerucut terdiri dari dua bidang, yaitu bidang lengkung yang kita sebut sebagai selimut dan bidang alas yang berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Jika kerucut di atas diiris sepanjang garis CD dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar 4. Jaring-jaring kerucut ini terdiri atas jaring-jaring lingkaran CDD yang merupakan selimut kerucut, lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Misalnya, panjang apotema adalah S dan jari-jari lingkaran alas adalah R. Selimut kerucut merupakan juring lingkaran berjari-jari S dengan panjang busur DD merupakan keliling lingkaran alas kerucut, yaitu 2πr. Dengan demikian, kita peroleh rumus luas selimut kerucut sama dengan luas jaring CDD. Gambarnya seperti berikut. Luas juring CDD per luas lingkaran sama dengan panjang busur DD per keliling lingkaran. Luas juring CDD per PR S kuadrat sama dengan 2πr R per 2πr S. Luas juring CDD sama dengan 2πr R per 2πr S kali PR S kuadrat. Jadi luas selimut kerucut sama dengan PR kali R kali S. Luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut tambah luas alas sama dengan PR titik S tambah PR kuadrat sama dengan PR R dalam kurung S tambah R tutup kurung. Dengan demikian, pada kerucut berlaku
Luas selimut kerucut sama dengan PR titik R titik S. Luas permukaan kerucut sama dengan PR titik R dalam kurung S tambah R tutup kurung. Dengan keterangan R yaitu jari-jari lingkaran alas, S yaitu apotema, dan PR yaitu bisa 22/7 atau 3,14. Saya Zahra Ayu Fauziah dari kelas A3 PGSD. Nah, di sini ada contoh soal dari selimut kerucut dan luas permukaan. Nah, diketahui jari-jarinya itu 10 cm, tingginya 24 cm. Jadi langsung aja kita cari dulu S-nya. Caranya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, di sini R kuadratnya 10 pangkat 2 ditambah T-nya 24 pangkat 2 sama dengan 100 ditambah 576 sama dengan jadi 676. S pangkat 2 T sama dengan akar dari 676 sama dengan 26 cm. Nah, lalu kita cari selimut dari kerucut, itu rumusnya VRS. Jadi V-nya itu 3,14, R-nya itu 10, dan S-nya 26. Jadi hasilnya 816,4 cm kuadrat. Nah, lalu mencari luas kerucut, itu rumusnya VR kali R tambah S. Masukin lagi 3,14, R-nya itu 10 ditambah 26. Ini jadi 31,1 ditambah 26 itu 36. Nah, jadi hasilnya 1130,4 cm kuadrat. Itu dia materi tentang bangun ruang kerucut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.